Prof, banyak orang yang berbicara tentang akses pendidikan, tapi akses saja, apakah akses saja ini sudah cukup begitu untuk menjawab tantangan berikutnya untuk mengembangkan pendidikan tinggi? Ini akses, kalau berbicara akses universitas terbuka kurang luas apa begitu aksesnya, tapi apakah itu cukup begitu? Ya, makanya tadi saya sebutkan bahwa kita ingin menghadirkan kampus di relung hati tiap manusia Indonesia gitu. Kenapa? Karena belajar atau apalagi berpendidikan tinggi itu adalah kesiapan hati. Kalau hati kita memang tidak ingin meningkatkan kualifikasi, kompetensi atau bahkan kapasitas diri, sulit ya. Tapi kalau dia punya niat sungguh-sungguh, maka dari diri dia itu akan mendorong dia untuk berdisiplin belajar dan sebagainya. Itu dari sisi masyarakatnya ya, dari sisi mahasiswa kita. Dari sisi UT adalah selain kita sudah jelas akses kita yang terdepan, yang kedua tantangannya adalah masalah kualitas tadi. Maka semua sistem tadi, proses tadi mulai dari pengembangan ajar, penyelenggaraan pembelajaran, penyelenggaraan ujian, itu harus berani dilakukan audit mutu. Selain karena kita punya sistem jaminan mutu. Dan audit mutu yang paling fair menurut saya ya jangan dari diri kita sendiri, dari eksternal. Eksternal, publik juga bisa. Publik memberikan pengakuan publik itu yang paling fair menurut saya. Nah, kemarin seminggu yang lalu kita baru selesai audit quality review ya, quality review dari International Council for Design Education, lembaga asosiasi pendidikan jarak jauh dunia yang bereputasi, yang berpusat di Oslo, Norway. Dia tiap 3 tahun sekali melakukan quality review kita. Inilah yang kita akan terima apa adanya. Dan kemarin saya nyatakan review apa adanya, supaya kita tahu kurangan kita apa, karena kita visinya masa depan. Secara menyeluruh begitu, secara holistik penilaian itu apa untuk UTIP? Yang jelas kalau dari quality review mengatakan mereka merekomendasikan yang kami sangat senang dan itu menjadi challenge buat kami adalah saatnya hari ini kata mereka ini UT bertransformasi dari universitas terbuka berskala besar, karena jumlah mahasiswa kita ratusan ribu tadi, menjadi universitas terbuka berdampak besar. Menjadi universitas terbuka berdampak besar. Setuju, Prof. Iya. Pak Rifan, tapi kalau menurut Bapak, dari seberjalannya 1984, saat kita sama dengan digitalisasi itu masih di awang-awang begitu, hingga hari ini, apa inovasi yang paling membanggakan dari universitas terbuka yang mungkin belum diketahui masyarakat, khususnya calon mahasiswa nih, biar universitas terbuka aja gitu. Apa Pak Rifan? Oke, inovasi banyak sebetulnya, jadi membanggakan sebetulnya kita sudah mengembangkan, kalau sekarang lagi zamannya AI ya, karena kita terus berevolusi, artinya teknologi harus terus diadaptasi. Betul. Nah, kita harus mengembangkan AI tutor. Artinya mahasiswa itu bisa didampingi oleh personal asisten. Dalam pembelajaran. Ada. Siapa yang akan menjadi PA-nya mahasiswa ini maksudnya, Pak Rifan? Ya, jadi memang ada dosennya, tapi kita juga dibantu oleh AI. Jadi kita berprinsip bahwa AI tidak menggantikan. Baik. Tapi tetap ada sentuhan dari manusia, karena manusia itu AI tidak menggantikan, tapi bisa menjadi pilihan, begitu ya? Bukan pilihan, artinya dia membantu sebetulnya. Membantu. Tetap alat ya. Nah, apalagi hal yang menarik untuk mungkin jangan hanya yang teman-teman yang sudah bekerja tapi butuh menaikkan kompetensi, tapi memang lulus SMA, kenapa tidak melirik universitas terbuka? Karena kan dulu sempat berpikir universitas terbuka kurang keren itu tadi universitas terbuka apa tidak ada atapnya gitu kan Prof Ali ya. Apalagi hal-hal yang sangat digital yang bisa memantik minat calon mahasiswa begitu Pak Rifan? Ya, di kami pun di UT sudah mengembangkan dari admisi sampai kelulusan itu sudah digitalisasi. Jadi kalau mereka ya mungkin kalau di yang konvensional lupa catatannya, kita semua sudah tercatat. Bahkan karena kita terbuka, tidak ada DO ya, artinya kapanpun mereka bisa masuk keluar, artinya cuti atau itu semua tetap datanya ada kita. Jadi jangan takut bahwa datanya hilang, karena kita sudah menganut ISO 2071
itu 2022 itu adalah keamanan internasional. Baik, ya itu dia. Itu juga penting juga ya. Saya tidak terfikirkan bahwa karena digitalisasi bisa saja semua data, nilai atau mungkin SKS yang sudah diambil ini apakah tersimpan dengan baik ataukah hilang begitu. Itu terjamin juga ya untuk setiap mahasiswa. Baik, dan berbicara soal mahasiswa, ini kita juga sudah akan menghadirkan begitu ya, akan menghadirkan mahasiswa juga mewakili teman-teman di Universitas Terbuka untuk mungkin menceritakan pengalamannya dan seperti apa kemudahan juga yang bisa didapatkan saat berkuliah di Universitas Terbuka. Dan berbicara soal mahasiswa ya Prof dan Pak Rifan, kita juga sudah kehadiran salah seorang mahasiswa aktif Universitas Terbuka. Ini ada Mas Rizky Haikal. Ada Mas Haikal, apa kabar Mas Haikal? Alhamdulillah baik Kak Cakri. Ini berarti angkatannya angkatan berapa ya? Kalau bisa dibilang mungkin 23 ya, karena maksudnya 22 akhir. Oh, oke. Dan masih bekerja juga? Berarti betul, kuliah sambil bekerja, betul, gitu ya? Oke, langsung saya tanyakan nih pengalamannya nih ya. Gak boleh bohong nih. Betul. Kenapa memilih Universitas Terbuka? Kalau tadi apakah salah seorang yang mungkin itu tadi tidak memiliki kemewahan dalam waktu, memang harus bekerja, dan sejauh ini yang dirasakan begitu dengan memilih Universitas Terbuka sampai hari ini berkuliah aktif, apa yang memang dirasakan bisa membedakan Universitas Terbuka dengan universitas konvensional lain mungkin? Baik, terima kasih Kak Cakri. Berdasarkan pengalaman saya sebagai mahasiswa dan pekerja penuh waktu ya atau full time. Penuh waktu? Iya. Okay. Jadi di UT itu benar-benar memberikan kemudahan. Dalam arti kita itu bisa berkuliah kapanpun dan dimanapun gitu. Dalam artian kita itu misalkan kalau misalnya di mahasiswa lain itu kan kalau online itu dalam artian kayak Zoom atau Meet tapi secara langsung gitu ya Kak. Tapi kalau di UT itu kita asinkronus atau secara bisa, misalkan kita mau pulang kerja itu setelah Isya kita berkuliah itu bisa banget di UT. Karena atau misalkan lagi puasa gitu ya Kak. Habis sahur gitu kita mau absen atau mau ngerjain tugas itu bisa. Di UT gitu. Makanya kenapa saya pilih UT itu satu, saya bisa meningkatkan skill pekerjaan saya, tapi juga improve melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Terbuka tanpa mengganggu aktivitas yang lainnya. Jadi dua-duanya seimbang, seirama. Sudah mengisi relung jiwa gitu ya Pak? Sudah mengisi relung jiwa belum? Betul, udah. Oh, UT kalau dibelah nih, udah UT semua. UT semua. Jaketnya juga udah UT nih ya. Gitu. Tapi sejauh ini melihat target begitu ya. Mungkin kalau kuliah konvensional 4 tahun harus lulus. Dengan ini kan berarti komitmen. Betul. Nah, ini sudah terbayang tidak? Ini justru dengan kuliah di UT semakin mendukung apa yang sudah dilakukan, karena kan pekerjaannya kan full time. Betul. Begitu kan. Ancar-ancarnya gimana? Iya, baik. Tadi kan udah disinggung juga sama Pak Rektor, mungkin kalau kuliah di UT itu harus benar-benar berani mendisiplinkan waktu ya Bapak ya. Misalkan waktu, konsistensi belajar, dan kita tuh udah bertanggung jawab dengan target apa yang kita sudah tetapkan gitu Kak Cakri. Nah kalau di UT itu kan sama, di awal itu kita tuh ditanya, bener sama sistem ya ini dengan Pak Rifan, itu kan ada mau kuliahnya 4 tahun atau lebih 4 tahun. Nah gitu kan, kalau misalnya saya ini masuk ke SIPAS. SIPAS dalam artian sistem paket semester Kak Cakri. Gitu. Jadi ditentuin itu kuliahnya sudah pasti 4 tahun. Gitu. Jadi saya alhamdulillah udah di semester akhir di sini. Jadi sudah pasti 4 tahun 4 ya. Kalau lebih dari 4 tahun berarti ada yang salah sama mahasiswanya ya, nggak disiplin. Nggak disiplin. Baik, Haikal, terima kasih sudah berbagi. Ini juga sekaligus mungkin bisa menjadi ajakan juga buat calon-calon mahasiswa lain atau enggak yang senasib seperjuangan ya dengan Rifan yang bekerja tapi juga ingin menambah kompetensi di bidang pendidikan tinggi. Sukses terus, 4 tahun ya? 4 tahun. Oke, baik. Terima kasih. Dan kembali ke Prof. Ali dan juga Pak Rifan, ini sebagai pertanyaan penutup untuk keduanya. Ini kalau kita lihat 10 tahun ke depan, apa mimpi dari Universitas Terbuka secara umum mungkin kalau dengan tentu saja kalau kami ya, saya sendiri berharap bercita-cita sesuai dengan visi besar UT menjadi perguruan tinggi jarak jauh berkualitas dunia. Katakanlah 2045, saya berharap kita pantas untuk melayani 2,5 juta mahasiswa dengan digital yang ramah dan mudah diakses oleh mahasiswa. Baik, dari sisi digitalisasinya Pak Rifan, 10 tahun ke depan.
Oke, baik. Jadi sebetulnya ya tadi kita ingin mendorong visi kita tuh tercapai. Yeah. Jadi mendekatkan ke teknologi pasti berkembang, berubah dan sesuai dengan kemajuan. Nah, kita akan menerapkan itu, tapi intinya teknologi itu harus mampu tadi melayani sekian juta mahasiswa. Sekian juta ya, baik. Dan juga semakin cepat, semakin responsif, dan juga personal. Oke, personalnya itu. Personal touch-nya yang itu yang menjadi yang paling diunggulkan dari universitas terbuka yang tidak bisa ditemukan mungkin di kampus lain. Baik, terima kasih untuk waktunya dan sudah hadir bersama kami di Nusantara TV, Prof. Ali dan juga Pak Rifan dan juga Haikal. Sukses terus dan pemirsa, perkembangan teknologi akan terus mengubah cara kita belajar. Namun pada akhirnya pendidikan bukan semata-mata tentang perangkat digital atau kecanggihan sistem semata, melainkan bagaimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya. Semoga perbincangan hari ini bisa memberi inspirasi bagi kita semua dan tetap sukses untuk Universitas Terbuka. Saya Cakri Bilar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.